Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prajandika dengan NIM 170301205 dari Minat Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lahan pasang surut dan berpirit yang merupakan salah satu tugas praktikum pengelolaan lahan. Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surut air laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah saja. Pemanfaatan lahan pasang surut untuk pertanian merupakan pilihan yang strategis, baik untuk mencukupi kebutuhan pangan maupun untuk mengimbangi penciutan lahan produktif di Pulau Jawa yang dialih fungsikan untuk pembangunan sektor non-pertanian seperti perumahan, jalan raya, industri, dan pembangunan lainnya. Lahan gambut adalah lahan yang mengandung karbon organik jenuh air 12-18% atau tidak pernah jenuh air dengan kandungan karbon organik 10%. Lahan salim adalah lahan pasang surut yang terintrusi air laut selama lebih dari 3 bulan dalam setahun. Kandungan natrium dalam air tanah lebih dari 8%. Lahan sulfat masam adalah lahan yang memiliki kadar lapisan pirit lebih dari 2% pada kedalaman kurang dari 50 cm. Selanjutnya yaitu lahan potensial. Lahan potensial adalah lahan yang masalahnya paling sedikit, terutama karena lapisan pirit berada pada kedalaman lebih dari 50 cm. Berdasarkan tipe luapan air pasang, lahan rawa pasang surut dapat dibagi dalam 4 kategori, antara lain yaitu tipe luapan A, yaitu suatu wilayah yang dapat diluapi oleh air pasang, baik oleh pasang besar maupun oleh pasang kecil. Tipe luapan B, yaitu wilayah yang hanya dapat diluapi oleh air pasang besar saja, sedangkan pada pasang kecil, air tidak dapat meluap ke petak sawah. Tipe luapan C, yaitu wilayah yang tidak terluapi air pasang, tetapi air pasang mempengaruhi kedalaman muka air tanah kurang dari 50 cm dari permukaan tanah. Tipe D, yaitu wilayah yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh air pasang. Namun demikian, air pasang mempengaruhi kedalaman muka air tanah pada kedalaman lebih dari 50 cm dari permukaan tanah. Tipe luapan A dan B sering juga disebut sebagai pasang surut langsung, sedangkan tipe C dan D disebut sebagai pasang surut tidak langsung. Pembenahan dan peningkatan fungsi jaringan tata air. Keberhasilan usaha pertanian di lahan rawa sangat ditentukan oleh keberhasilan penerapan sistem tata air. Walaupun saluran-saluran air telah dibangun, tetapi tanpa diikuti dengan pengelolaan yang baik, saluran tersebut tidak akan efektif. Dari berbagai penelitian, sistem pengelolaan air yang sesuai untuk lahan pasang surut adalah dengan sistem aliran satu arah untuk lahan bertipe luapan air A dan B. Penerapan sistem tata air satu arah yang dikombinasi dengan pengelolaan tanah dapat secara cepat meningkatkan pH tanah.